Kita mulai ya Bu Ana. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semester 7 kelas Indralaya dan kelas Palembang. Pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 4 dengan materi menyiapkan dan mengembangkan media pembelajaran. Kalian bisa mendownload materi pada tulisan yang ini, PPT 4. Materinya ada di sini. Ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bisa disampaikan oleh Bu Destriana. Pada Ibu Destriana dipersilakan. Silakan Bu Ana. Ya Bu Silpi. PPT-nya Bu, tolong ditampilkan saja Bu dari sana Bu. Ini ya Bu Ana ya. Ya di share screen aja Bu. Apakah tampil Bu Ana PowerPoint-nya? Belum terlihat. Oke, kalau belum terlihat, saya ulangi lagi. Nah, apakah sudah terlihat? Ya, Oke, sudah Bu. ya, Sudah. Ya, sudah. Coba Ibu nih nak nengok muka-muka kamu nih, rambut-rambutnya lah bagus belum, terutama nih kelas Palembang ini nih. Lagi rambut macam mana Zul? Zul? Oh, Zul Jalali wal Ikram. Mana Zul coba? Zul, mana Zul? Kalau tidak Bu, Selain Zul kemarin yang rambutnya dikuncit-kuncit kemarin siapa itu? Budaknya putih-putih itu siapa? Dava, siapa? Siapa? Siapa ya? Siapa Bu Silvia? Rambutnya dikuncir-kuncir kemarin ya? Coba tampil ke video-video Iya. kamu nih. Mohon diaktifkan kamera videonya, karena kita akan absen juga ya di Zoom ini. Jadi kalau kalian mematikan kamera videonya, nggak tahu apa kamu yang online atau orang lain ya Bu Ana. Iya. Nanti ngomong dengan siapa? Kasih kucing di depan situ, saya nggak tahu sama Bu Silvi, Bu Tati. Nanti. Ulia, mana ini Ulia? Sinyalnya Bu katanya. Apik, Leo. Kalau kameranya tampil terus sinyal hilang Bu. Yoga hadir Bu. Apriandi, mana Mbak Priandi? Yang lainnya mana? Ngapa belum masuk? Galau inilah jam 13.17 ini. Rambut pendek, rambut Leo Bu. Yoga Prianto hadir Bu. Yo. Diki, mana Diki? Videonya ini tidak terlihat Diki. Ada Bu. Ada ya? Ya Bu, Hadir, update nih, Bu. Bu. Oke, tolong dicek ini Bu Silvi rambut-rambutnya ini. Nanti kayak preman-preman pasar itu nanti. Arif hadir Bu. Hairul Anwar, mana Hairul Anwar? Lagi pakai baju dia Bu. Nah, dari tadi pakai baju. Yang sekarang. Dari, mana dari? Dia lagi begawi saya Bu. Dari mana dari? Hadir Bu. Mana? Videonya. Ada tuh Bu. Nah, ini nggak Indra, nah. Ganteng, potong rambut, pakai masker pula. Nah. Halo. Ya,
kita belajar tentang penyampaian dan pengembangan ya. Jadi bukan belajar tentang konsep ya, tapi kita menyampaikan dan mengembangkan. Jadi karena kemarin kan udah di semester 5 ya, atau semester 3 media pembelajaran ya? Semester 3, Bu. Semester 3 ya? Jadi udah banyak ya, ada 3 SKS, jadi udah paham banyak tentang media pembelajaran. Jadi hanya mengantarkan saja, mengingat-ingat saja ya. Jadi kalau dengan udah 3 SKS kayaknya udah khatam tentang media. Oke. Karena kita hanya review, tolong Aidil Fitriansyah. Teruskan aja itu Bu Silpi. Lanjut aja itu. Nah ya. Nah yang ini ya. Tolong Aidil. Ya Bu, apa Bu? Nah, tolong ini ada bagan ya, ada struktur ya. Tolong dibacakan gimana maksudnya. Kita kan hanya mereview ya, Bu Silpi ya. Jadi kita ingat-ingat dulu itu apa tentang media pembelajaran. Oke, silakan Aidil. Ya Bu. Proses komunikasi dalam pembelajaran. Ya. Metode instruksional dan metode instruksional. Ini media informasi sebagai tidak tahu Bu, maksudnya ini mana nih Bu? Kan kemarin 3 SKS media tuh. Cuman ingat-ingat. Ayo Vina. Vina, bantu Aidil Vina. Coba Vina. Vina Wulandari ya, Bu Ana? Vina Wulandari ya. Vina Wulandari, silakan. Itu Bu, maksud media informasi itu, Be. Ya, prosesnya ini apa? Gimana itu? Bu, Leo pakai kaos. Oh ya, Ge. Ngabuk kuliah, apa namanya jeng? Tolong ya. Yang lain tuh jangan kebiasaan nyeletuk. Kalau mau ngomong izin Bu Ana, Bu Silpi, saya mau ngomong. Jangan langsung asal ngomong-ngomong gitulah. Kan udah semester 7 ya. Jadi kita tertib aja berbicara itu. Ya Bu, maaf Bu. Ya, yang lain juga ya kalau mau ngomong izin Bu Ana, Bu Silpi, atau Bu Tati, atau Pak Yakrus. Baru ngomong. Kalau nyeletuk kayak gitu kan nggak ada perubahan kamu. Ya Bu Ana ya? Betul itu. Ya. Biasakan disiplin, tertib. Karena kita ini orang pendidikan, bukan orang yang di pasar itu. Silakan dilanjutkan Bu Ana. Ya, Vina, silakan Vina. Vina Wulandari. Itu media informasi itu sebagai sumber informasinya kayak itu, Bu. Berawal dari medianya kayak gitu. Terus tuh menerimanya itu dapat dari medianya informasi kayak itu, Bu. Iya, betul, benar. Terus itulah, Bu. Oke, enggak apa-apa. Dari latihan gitu. Bener enggak, Bu? Aku itu ya, Bu, tahunya. Iya, tidak apa. Oh, tidak mah tidak, Bu. Ibu juga tidak. Siska, tolong dibantu Siska. Kalau ada nak ditambah ke apalah ngomonglah benar Bu Pina Bu. Coba Siska dulu, coba lalamu Ibu nih dengar suara Siska nih, Nak. Ya Bu Silvia. Iya, silakan Siska. Siska, masih atau sudah menghilang? Masih itu tadi Siska tersenyum-senyum tadi. Ada Bu. Mana, Siska? Tunjukkan jati dirimu. Salah. Tunjukkan wajahmu. Mana? Itu ada orangnya nggak ada suaranya tapi spesifik. Siska? Siska? Oh, kayaknya Siska sinyal, Bu. Bu Ana.
Gangguan sinyal. Pakai headset atau gimana itu? Kayaknya headsetnya nggak connect apa ya? Dia mendengar tapi tak terdengar oleh kita. Kayaknya ini kita pindah dulu aja. Pindah dulu ke siapa ya? Kak Arif, Mama Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini tolong Pak tadi Yakrus. ya. Assalamualaikum Pak Halo. Yakrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak. Ana. Iya Pak. Halo. Halo. Iya Halo, Pak. Oke. Oke, lanjut ya. Iya Pak. Iya Pak. Ana Puani ini. Ana Pak. Ana. Lanjut ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Arif, silakan Rif. Ya, Bu. Proses komunikasi dalam pembelajaran. Ya. Metode instruksional. Ada 2 bagian, satu sumber informasi. Di metode instruksional ada sumber informasi, penerima informasi. Di metode sambung. Ayo gimana? Arif, bagaimana kamu Ya, enggak apa-apa. mengartikan? Pikir sebentar. Ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu, ya. Ya, enggak apa-apa. Yo, ada yang nak ini dah, nak bantu dah. Indra, Bu, Indra. Siapa? Siapa? Ini aja, apa raise hand-nya aja, nggak apa-apa. Kan hanya mengulang ya, mereview aja sebentar ya, Bu Sylvia. Ya, Zaki. Silakan Zaki. Raise hand. Izin menjawab, Bu, ya. Ya, Ya, silakan. Jadi di sini ada proses komunikasi dalam pembelajaran. Nah, ini menggunakan metode instruksional. Nah, metode instruksional ini adalah salah satu cara menyajikan pembelajaran, menguraikan dan lain sebagainya, Bu. Nah, di sini kita lihat itu ada tanda panah yang bolak-balik kan, Bu, itu sumber informasi, penerimaan informasi, sumber informasi, penerimaan informasi. Nah, jadi di sini menggambarkan bahwasanya di dalam pembelajaran metode instruksional ini ada timbal balik antara sumber informasi dan penerima informasi, Bu. Itu jadi antara guru dan murid itu saling adanya komunikasi itu, timbal balik. Dan juga itu dari Zaki. Kedengaran nggak? Dengeran, agak kresek-kresek be. Oh. Ada nak Main tambahan lagi ndak? Itu dari Zaki tadi nak. Uangnya siapa? Uangnya? Siapa nih? Yang Uang raise kai siapa? hand. Anissa. Anissa. Silakan. Silakan. Coba jawab, Bu, ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan Nisa. Jadi dalam proses komunikasi dalam metode instruksional, yaitu metode dengan cara menyajikan. Nah, di sini kita lihat ada sumber informasi, media informasi, dan penerima informasi. Kita ambil contoh misalnya sumber informasi ini guru, Bu. Jadi guru menyampaikan informasi melalui media. Jadi penerima informasi ini sebagai murid.
Lalu sebaliknya, Bu, penerima informasi bisa menjadi sumber informasi. Lalu dapat membagi informasi itu melalui media. Jadi penerima informasi ini bisa disampaikan, Bu, informasinya. Itu aja, Bu. Ya. Yang lain ada? Yang lain ada nggak yang mau menambahkan? Ada? Ada, guys. Ini raise hand. Bentar ya. Siapakah yang raise hand? Danang. Silakan Danang. Saya nambahkan, Bu. Sedikit, Bu. Ya. Banyak juga Banyak nggak boleh, apa-apa. Danang. Boleh banyak, Danang. Tenang deh. Seperti yang dijelaskan kan kemarin MK Media itu diampu oleh Bu Destriana. Nah, dijelaskan bahwa media informasi itu gunanya untuk memperjelas supaya apa yang disumber-informasikan itu sampai ke menerima informasi itu. Jadi supaya diperjelas. Itu, Bu. Maksudnya media informasi itu supaya sumber informasi itu jelas kepada penerima informasi tersebut, Bu. Itu melakukan metode instruksional. Kan, Bu? Ya. Jadi metode instruksional itu apa sih? Jadi baca nyambung media informasi. Jadi pemahamannya, oh metode instruksional itu apa sih? Nah, metode itu adalah cara penyampaian pembelajaran. Kalau instruksional kan atau petunjuk. Nah, jadi petunjuk penyampaikan pembelajaran. Jadi cak mano supaya pembelajaran itu bisa sampai. Jadi pusatnya itu ya tidak pacak ngomongnya lagi, sumber utamanya adalah media informasi tadi ya. Media informasi. Jadi sumber informasi yang dapat dari guru tadi bisa disalurkan ke penerima informasi itu melalui media tadi. Kayak gitu ya. Jadi intinya metode instruksional itu adalah gimana cara menyampaikan pembelajarannya dari sumber informasi ke penerima informasi melalui media informasi tadi. Gitu ya. Ya, Nak? Iya, Bu. Iya, Siap, paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya, ini kan kemarin udah ya. Ini kayaknya contoh aja tujuan penggunaan media udah ya. Kita lanjut aja, Bu Silvi. Mengatasi keterbatasan ruang. Udah ya kemarin ya rasanya ya. Udah segala macam. Nah, ini hanya mengingat saja bentuk media pembelajaran. Oke, hanya mengingat saja. Tolong Iqbal, Muhammad Iqbal. Ya, Bu. Ya, dibacaku dulu ya. Tolong dibacaku dulu, Bal. Ya, Bu, siap, Bu. Media, bentuk media pembelajaran. 1. Media penyaji, kurung grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Media proyeksi diam, media audio dan visual diam, gambar hidup, televisi, dan multimedia. Yang kedua, media objek, benda 3 dimensi yang mengandung informasi tidak dalam bentuk penyajian, tetapi melalui ciri fisiknya, dalam kurung objek alami dan objek buatan. 3. Media interaktif. Siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek, tetapi dipaksa untuk berinteraksi selama mengikuti pelajaran. Dalam kurung berinteraksi dengan sebuah program, mesin, dan berinteraksi antar siswa acara teratur tetapi tidak terprogram. Antar siswa secara teratur tetapi tidak terprogram, Bu. Oke, di sini dia jelas ya atau enggak jelas? Silakan.
Kalau jelas, kita lanjut saja. Hanya mengingat-ingat ya. Jelas ya rasanya ya, media interaktif tahu ya, multimedia, media objek itu apa ya, media penyaji itu apa ya, kayak gitu ya. Lanjut Bu Silpi. Pemilihan media instruksional, mempertimbangkan. Senja, coba Senja. Bantu Ibu bacakan Senja. Ya, Bu, pemilihan media instruksional mempertimbangkan satu, tujuan yang akan dicapai, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, kesesuaian media dengan materi tepat guna. Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Keempat, kemampuan pengajar atau dosen. Kelima, karakteristik audiens. Oke, bisa dijelaskan Senja, kenapa kita memilih media itu tergantung dengan kelima pertimbangan ini, Senja? Ya, pertama kan tujuan yang akan dicapai. Kognitif, afektif, psikomotor itu kan ya kesesuaian materi yang kesesuaian media dengan materi itu kayak materi kita apa, terus medianya itu harus sesuai gitu Bu, sesuai dengan apa yang kita mau ajarkan gitu. Terus contohnya yang ketiga, apa, Nak? Gimana itu maksudnya itu? Media misalkan kayak kita mau mempelajari senam gitu. Misalnya tujuannya apa dulu? Misalnya tujuannya apa? Terus medianya apa? Tujuannya itu, ya? supaya mereka paham dan bisa mengerti apa bisa mengerti gitu. Gini ya. Ayo, yang bisa diukur. Tujuan pembelajaran kira-kira kalimatnya yang bisa diukur, ayo. Menjelaskan, apa mempraktikkan, atau menganalisis, silakan. Kita bisa menjelaskan dengan media yang kita beri, Bu. Misalkan kayak kita melihatkan video gitu ya, Bu, ya. Mungkin mereka bisa menjelaskan dengan video yang sudah kita kasih gitu again. Oke, lanjut. Terus tersedianya sarana lanjut ya, Bu. Yang tadi Bu, ini minta jelaskan lagi aja Bu. Ah ya. Masih yang belakang tadi Bu Silpi? Masih mau dijelaskan oleh Gilang, dilanjutkan oleh Gilang itu. Gilang lagi sibuk ngobrol Gilang itu ya. Tolong dijelaskan itu, dilanjutkan itu Gilang. Kenapa itu Gilang? Yang ini Bu, pertimbangan Bu ya? Ya. Ya, dari pemilihan media instruksional itu kan cara menyampaikan informasi. Ada yang ini ya, berdenging, matikan dulu sebentar, apa itu? Harus ada pertimbangan, di antara lain ada tujuan yang dicapai, sesuai media dengan materi, tersedianya sarana prasarana, kemampuan mengajar, karakteristik audiens. Bisa jelasin Bu ya? Ya, karena kita udah belajar ya, jadi hanya review aja, jadi hanya mengingat-ingat aja ini. Yang diingat aja itu ya misalnya dari kemampuan pengajar atau dosen. Kalau dosen itu tidak bisa menggunakan laptop misalnya, kan dia kan juga bisa menggunakan ya dengan cara penyajian tadi itu melalui objek Bu. Jadi dia itu menjelaskan itu dengan cara melihatkan satu benda Bu. Jadi tidak bisa dengan cara penyajian tadi. Kalau penyajian kan antaranya audio, video itu bisa
pakai laptop. Gitu. Sedangkan dia nggak bisa pakai laptop, jadi dia pakai poin yang objek atau benda, Bu. Itu pertimbangannya seperti itu, Bu. Oke ya, Kalau jelas ya. Udah jelas Bu, ya kalau- untuk slide ini ya. Gimana yang lainnya, jelas belum? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, Bu Silpi lanjut aja, Bu. Ini Bu Ana. Oke, coba siapa ya? Nah, yang masih ingat ya tentang dinding piramid ya? Ada yang bisa bantu Ibu jelaskan, Iksan? 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 Oh ya siap Bu. Mati kok Cuk. Buat kerjai. Bu, Piramid ya. kerjai kan? Bu, ibu kerjai. Yang ini Bu. Tidak. Kerjai. Bu, ibu tidak kerjai. Coba menjawab Bu. Silakan Iksan. Ini Bu dari apa itu piramid ini ada bagian-bagian yaitu dari karakteristik audien. Nah, di sini ada bagian 90% disorder sudah to practice doing discussion. Nah, ini mungkin termasuk di kinestik doid, mungkin untuk lebih bergerak. Kemudian auditory itu mendengar di bagian demonstration dan audio visual. Nah, ini 10% itu reading dan lecture. Lecture itu lebih ke melihat. Jadi ketiga komponen ini sangat terhubung dari piramid ini, Bu. Mungkin sekian, Bu. Oke, Iksan. Jawabannya bagus sekali. Satu lagi ya. Kelas Palembang. Palembang. Diki. Mana Diki? Diki. Apa mendengar suara Ibu? Diki? Diki? Nampaknya kurang jelas ya. Hairul, ada nggak Hairul? Hairul Anwar. Hairul Anwar. Kelas Palembang. Hairul. Hairul. Nampaknya tidak mendengar juga kayaknya Bu Ana. Dery Apriyadi. Dery? Oh, yoga kelakuan. Yoga kelakuan itu ya. Kelakuan itu sambil nge-vape ya. Sambil nge-vape sambil belajar. Wah, kelakuan. Bu Silpi, itu ada mahasiswa Ibu Silpi itu sambil nge-vape tadi. Pak Yafrus. Ini ada yang kuliah sambil nge-vape, Pak. Maaf, Bu. Tadi nyoba, Bu. Apa dia? Lagi di depan, lagi kuliah belajar. Sudah itu kakek kamu narkoba yang kau coba ya? Dari dikit dulu. Dari ngisep rokok, meningkat, pet, kakek narkoba yang kau coba. Mau dikeluarkan? Oke,
jangan seperti itulah ya. Kita kan kuliah, ya Maaf, kan? Bu, maaf, Bu. Ya, bukan kata maafnya itu. Kan kamu sudah bisa membedakan mana yang baik dilakukan, mana yang tidak baik dilakukan. Ya enggak? Nah, Ya, Bu, maaf, Bu. untuk kedepannya ya penyesuaian kamu lah ya, sikap tuh yang baik lah kuliah, tatap maya seperti ini. Ya, Yoga, jangan diulangi lagi. Ya, maaf. Ya, Bu. Maaf, Bu, maaf, Bu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Hasri, coba Hasri, mana Hasri? Hasri, apa bisa mendengar suara Ibu? Hasrianti? Tidak mendengar ya? Jamalul? Jamalul Insan? Jamalul? Bu Ana? Ya. Kedengeran kok, Bu. Kedengeran kok. Kedengeran, Iya. Bu. Oke, Wenda. Wenda silakan raise hand. Wenda Wulan Agustin. Silakan, Wen. Wenda. Zaki. Zaki Ar-Rahman. Silakan Zaki. Baca ini, Bu ya. Ya, gimana? Oke. Jadi di sini ada apa namanya? Piramida belajar ya. Ini Bu. Halo? Ya, Bu, ya. ada suara enggak, Bu? Ada. Lanjut. Gimana? Jadi di sini ada piramida belajar yang diiklan dari atas sampai bawah kan besar-besar. Nah, itu dari 10% dari reading itu membaca. Jadi ini menurut saya ini adalah apa piramida tingkat pemahaman siswa atau tingkat menangkapnya siswa, Bu. Itu kalau membaca tuh siswa bisa menangkapnya 10%. Kemudian kalau melalui video itu siswa menangkapnya bisa 20% dari pembelajaran. Kemudian kalau lewat ceramah atau demonstration itu 30%. Terus kalau discussion atau diskusi itu mereka menangkap lebih banyak, yaitu 50%. Kemudian ada practice doing atau praktek itu mereka menangkap 75%. Dan ini teach others, kayak apa ya? Ngajar orang lain, teach others. Iya, mengajar ke orang lain. Misalnya jadi ketika dia sudah belajar, kemudian dia mengajarkan ke orang lain, maka ilmu itu akan lebih akan lebih apa namanya terasa dan lebihnya lagi. Makanya ketika guru-guru menyampaikan itu kan itu materi yang keberapa yang sudah diajarkan ke orang, makanya jadi lebih paham dan lain sebagainya. Itu ketika ilmu itu kita ajarkan ke orang lain, maka apa akan lebih dapat ke kitanya dewek itu. Oke, good. Thank you, Zaki. Gitu ya. Jadi bacanya dari atas ya. Jadi tingkat penyerapannya ya, tingkat penyerapan student atau siswanya. Jadi dari baca, dari melihat sampai melakukan ya. Dan ada visual see it, ada auditory hear it, ada kinesthetic do it. Jadi melihat, mendengar dan melakukan. Jadi lihat dulu, terus dengar, terus ngaku ke. Jadi kalau nak banyak ilmunya tuh dipraktek ke kalau kita tuh. Kalau ngajar tuh juga kalau cuma tahu teorinya beda praktek, tidak pacak ngajar. Nah, jadi intinya Cik itu ya. Apalagi kita kan calon guru nih mesti banyak-banyak praktek, apalagi cara bicara ya. Apalagi kelakuan tuh sikapnya ya. Yoga ya. Lanjut Bu Silvi. Halo Bu Silvi. Ya. Oh ya. Ini aja Bu ya. Ya, ini sama ya. Sama tadi. Oke, kelebihan dan kekurangan media. Udah ya kemarin ya. Banyak bagan segala macam ya. Lanjut aja Bu.
Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Ini Ya, ini e-learning ya. Kita pakai e-learning ya. Jadi ini ada keuntungannya. Lanjut ya kalau kita udah pakai e-learning ya. Lanjut aja, Bu. Keuntungannya, kelemahannya, budaya kita ya. Nah, teknologi sama infrastruktur. Jadi kayaknya emang bener ya, infrastrukturnya kayak e-learning, kenapa jadi kelemahan, mungkin tergantung dengan bandwidth pelaksananya ya. Oke, lanjut Bu Silvi. Ini model lama, bukan model lama ya, model tradisional sama model e-learning, ini bedanya ya. Ya, Bu Silvi. Kalau perpaduan antara model pembelajaran tatap muka dan secara online itu namanya blended learning ya. Jadi kalau kita tatap muka sama online itu namanya pembelajarannya campuran atau sering kita sebut dengan blended learning. Oke, lanjut Ibu Silvi. Ini ada hasil riset ya, jadi kalau blended learning itu bisa sampai 50% ya. Ini contohnya aja pembelajarannya. Contoh-contohnya. Dilanjutkan, Ibu. Keuntungannya ya, ini ada keuntungannya, benefit 1. Lanjut, Bu. Keuntungan kedua, benefit kedua. Ada keuntungan ketiga. Nah, terus kenapa multimedia? Kira-kira kalau tulisannya kayak gini, ada yang bisa jelaskan enggak? Halo? Sama kayak yang tadi ya, yang tentang retention tadi. Jadi intinya kalau kita semakin banyak melihat, sambil mendengar, sambil melakukan itu lebih banyak yang diserap ya. Oke, lanjut Ibu Silvi. Halo Bu Silvi. Halo Bu Silvi. Halo. Halo. Mungkin sinyal. Halo. Ya, Bu. Dengeran nggak? Dengeran, Bu. Dengeran, Bu. Dengeran ya, oke. Mungkin sinyalnya agak error, Bu. Jadi ada yang dengar, ada yang enggak, Bu. Oh ya. Hujan ya? Ya, hujan, Bu. Ini contoh-contohnya aja ya. Ya, Bu, hujan. Ini contoh-contoh media multimedia interaktif ya ini ya. Jadi bisa diklik, terus bergerak, terus bisa kayak gitulah contoh-contohnya medianya. Lanjut Bu Silvi. Nggak jelas, Bu. Apa nggak jelas ya? Ya, Bu, gambarnya nggak jelas, Bu. Ini contoh aja, ini contoh pembelajaran interaktifnya ya.
Ya, Bu. Lanjut Bu Silpi. Ya, kayaknya udah ini Bu, lanjut aja Bu. Software ya, banyak ya. Jadi ini yang Bu, bisa jadi tak? Bu, ya. bisa jadi. Bu, ini kerjain apa tidak? Ya. Iya. Ya. Iya. Tidak cabai. Ya, silakan. Bu mau cabai Ya. Jadi ini ada software ya. Jadi kalau kalian mau membuat multimedia interaktif itu bisa pakai, kalau buat presentasi biasa ya bisa pakai PowerPoint ya. Ini bisa pakai Open Office Impress, Apple Keynote, ada Adobe Encore. Nah, kalau untuk mengedit gambar ada Corel, ada Photoshop ya, ada Firewalk. Di sini kalau untuk membuat animasi ini ada Flash, Swiss, DMax sama Blender itu ada. Semuanya ada softwarenya ya. Terus untuk mengolah suara ada audio recorder, Audacity, Adobe Audition. Nah, terus untuk mengelola video, Movie Maker, ada Premiere, Pinacel, ada Camtasia. Rasanya ini udah familiar semua ya, anak-anak ibu ya, makainya ya buat ngedit-ngedit video ya. Nah, jadi ini PPT ini cuma apa ya? Cuma sekadar merefresh aja. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu menyampaikan dan mengembangkan tujuannya ya. Sehingga sampai pukul 4:30 nanti diharapkan hasilnya adalah produknya. Menyampaikan dan mengembangkan tujuannya. Jadi kalian mengembangkan dulu medianya apa? Kalau bisa media, multimedia. Di akhir Bu Silpi, di akhir slide Bu Silpi, silakan. Karena waktu kita panjang sampai 4:30, jadi yang diharapkan adalah produk hasil akhirnya apa pembelajaran kita hari ini. Jadi ada tipsnya ya, amati, tiru dan modifikasi segala macam. Nah, ini tugas terakhirnya. Di sini udah Ibu Silpi, Bu Tati, sama Pak Yakrus udah kasih tugas. Di akhir, Bu Silpi. Ini ya, Bu Ana. Ya, tugasnya ini ada. Jadi, kalau medianya itu masih berbentuk media ya, PPT, video pembelajaran, sama layer poster itu berarti buatnya ketiga-tiganya. Tapi kalau kalian membuat satu multimedia, itu medianya satu aja. Jadi terserah mau pilih 3 atau mau pilih 1. Jadi kan kemarin udah membuat RPP masing-masing ya. Ya enggak? Satu lembar ya, Bu Ana. Ya, yang dikumpulkan sama Ibu ya, ada materinya kan? Bener enggak? Halo? Iya, Bu. Nah, yuk. Ya, Bu, bener Bu, ada RPP Bu, masing-masing. Sudah buat RPP-nya, jadi sekarang buat media pembelajarannya. Jadi di situ Ibu minta kalau buat materinya 1, hasilnya adalah 3. 1 PPT, 1 video, dan 1 lagi layer atau poster. Atau buat 1 saja, berupa multimedia. Terserah kalian, mau pilih 3 atau mau pilih 1. Jadi, RPP yang kalian buat kemarin, kan kalian mau ngajar nih. Intinya harus ada RPP, harus ada media. Jadi, kalian kan udah buat RPP kemarin.
kita lanjutkan membuat isi dari RPP itu apa? Sekarang. Ya, jadi tadi tujuan utamanya adalah mengembangkan media ya. Jadi sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dosen-dosen di sini mengharapkan kalian menghasilkan sesuatu gitu di akhir pembelajarannya. Karena kan media kemarin udah ya, jadi sekarang kita prakteknya. Praktek membuat dan nanti praktek menyampaikan medianya. Ya, ada pertanyaan enggak ini sejauh ini? Siapa Halo. yang raise hand? Raise hand. Eva, Eva. Zaki. Mungkin Ya, Eva dulu ya, silakan dulu. Bu Ana. Ya, ya silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Eva. Ya, Bu. Silakan Eva. Ya. Iya, Bu. Sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan, Bu, yang media interaktif berarti multimedia. Ya, betul. Bu, kedengaran nggak, Bu? Ya. Kedengeran. Ya, dengeran. Kalau misalkan multimedia kan yang kayak media interaktif atau kayak yang kita buat di semester kemarin. Iya. Nah, terus kalau misalkan mau buat 3, Bu, kalau posternya itu gimana, Bu? Bisa dijelaskan? Apa Eva? Maaf, Yang agak layer atau putus-putus. poster dalam media pembelajaran itu kan, ini Bu, contoh yang layer atau poster dalam media pembelajaran. Oh, kayak gampang ya, kayak buat layer itu kayak background itu loh. Poster itu kan gambar-gambar yang menarik, cantik kayak gitu. Dia hanya satu lembar. Kayak gitu. Jadi misalnya itu bisa dimasukin materinya lagi, Bu, atau posternya aja, Bu? Posternya aja. Jadi nanti kalau ngajar, kalian banyak medianya gitu loh yang mau ditampilkan. Jadi misalnya kalian menampilkan layer yang pertama atau poster yang pertama untuk mengambil apa ya? Mengambil perhatian lah ya, gunanya untuk mengambil perhatian dari peserta didiknya. Oh, bagus kayak gitu kan. Nah, berarti dia ada interestingnya dulu ke pembelajaran kita kayak gitu. Jadi PPT nanti baru masuk sama video pembelajarannya. Gunanya apa tadi? Supaya menarik perhatian pesertanya dulu gitu ya. Jadi terserah mau buat 1 atau buat 3. Iya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Diki ya. Ada raise hand juga itu, Diki. Silakan Diki. Halo Diki. Halo, silakan Diki. Halo Diki. Diki, halo. Nggak dengaran ya Bu Silvi ya? Kayaknya ya, Diki ya? Iya, nggak kedengeran, Bu. Siapa lagi yang raise hand ini? Nggak ada lagi ya? Yang lainnya udah paham belum ya? Jadi buat medianya atau multimedianya sesuai dengan RPP yang kalian buat. Jadi sinkron. Jadi yang kamu buat kemarin apa? Ini medianya. Jadi ini perencanaannya, perencanaan pengajarannya, ini perencanaan medianya. Jadi nanti tinggal dipraktekkan saja, ya. Yang lain udah jelas belum, Nak? Sonia, dengeran gak, Nak? Kedengeran gak? Halo, kedengeran gak? Kedengaran, Bu. Iya, Bu. Sudah jelas belum? Aku jadi Jadi ganggunya rokok gitu.
Bu Ana. Ya. Jadi Ini mahasiswa semester 7 ini satu sudah menyiapkan RPP terlebih dahulu ya Bu Ana. Sudah ya. Kemudian yang kedua baru ditambah dengan PPT, video pembelajaran, layar atau poster, atau membuat satu multimedia. Benar ya Bu Ana? Oke ya Bu. Ya, jadi buat kalian harus disamakan persis ya di RPP itu isinya tentang apa. Materinya harus sama, nanti beda kan. Kamu nyari RPP nggak mau repot atau nggak mau repot nyari video pembelajaran sehingga berbeda dengan isi di RPP ya. Jadi panduanmu adalah RPP baru bisa membuat media ini. Mungkin seperti itu ya Bu Ana. Ya, itu kalau ada tambahan dari Bu Tati atau Pak Yakrus, Bu Silvi? Ya, Bu Tati. Ibu. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan Bu maksudnya. Ya, itu kan ada Bu Silvi sama Bu Ana kan sudah memberikan tugas membuat 3 jenis media pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikumpulkan. Nah, jadi karena dia itu membuat RPP, kan otomatis kan RPP digunakan untuk mengajar, ya, untuk mengajar. Yang RPP yang dia buat itu kan untuk mengajar kan? Bagaimana kalau video pembelajaran yang dimaksud dalam tugas ini adalah video dirinya sendiri. Jadi dia merekam, dia mengajar. Ya. Jadi video itu kan banyak macamnya. Ada memvideo dirinya sendiri mengajar. Ada memvideokan orang lain mengajar sebagai contoh. Nah, bagaimana kalau video yang dimaksud dari tugas ini adalah video pembelajaran dirinya sendiri mengajar dengan menjelaskan PPT yang dia buat. Jadi otomatis kan dia membuat RPP. Nah, RPP-nya apa? Dari RPP itu kan dia harus buat PPT, PPT untuk mengajar. Nah, dia mengajar, divideokan, ya. Videonya itu yang diberikan ke kita sebagai tugas. Jadi artinya itu video pembelajaran yang dimaksud di sini adalah memvideokan dirinya sendiri yang sedang mengajar menggunakan PPT bahan PPT bahan ajar dalam RPP yang dia buat. Bagaimana ceritanya? Coba mungkin bisa dijelaskan lagi sama Bu Silvi. Boleh juga Bu kalau mau seperti itu Bu. Kalau mau direkam mahasiswanya mengajar, kemudian membuat video pembelajaran, apa? Iya. Ya kan di sini kan tugas kan membuat 3 jenis media pembelajaran sesuai dengan RPP yang dia kumpulkan. Oke. Nah, artinya kan paling tidak RPP yang dia kumpulkan itu kan itu adalah ya sarana atau alat untuk dia mengajar. Nah, ya. Bagaimana kalau RPP yang dia buat itu diterapkan, diimplementasikan berupa satu bentuk proses pembelajaran yang hasilnya dia rekam menjadi video pembelajaran. Iya Bu, betul Bu. Ya. Iya Bu. Nah benar, itu baru produk atau proyek hasil mengajar mahasiswa yang dijadikan video. Iya Bu. Ya, gimana yang lainnya udah paham belum? Nanti biar hasilnya sesuai dengan tugasnya gitu. Ada yang ditanyakan belum? Atau enggak? Halo? Halo? Udah ya? Iya. Nah, waktunya kan sampai jam 4:30 kita ya? Kan masih lama. Lama ya? Ya, Bu Ana. Ya, sampai 4:30. Jadi ya untuk membuat video pembelajaran rasanya cukup waktunya. Jadi ya waktunya kita buat
seefisien mungkin. Hasilnya apa gitu loh. Kan tujuan utama kita hari ini adalah mengembangkan media pembelajaran. Jadi kalau mengembangkan Bu tuh hasilnya harus Ana, ada gitu. Bu Ana, Ya, Bu. saya sebenarnya malu ya Bu Ana ya. Iya, Bu. Saya buat video pembelajaran Iya, di Bu. mata kuliah, tes, dan evaluasi pembelajaran di S2. Coba nanti Bu Ana tonton, karena sudah dapat hari Sabtu itu kan nggak bisa ngajar dari jam 8 sampai jam 12 mungkin lebih, atau kita teruskan sampai jam berapa, itu kan mau ada kedua. Ya, Bu. Sementara saya di hari Sabtu itu ada mengajar S2. Lalu supaya saya nggak bingung, karena kita perkuliahannya melalui e-learning, ya, Bu. saya sudah rekam ya secara dadakan, nggak begitu bagus amat. Ya, Bu. Tapi paling tidak ya sudah ada contoh bahwa e-learning itu tidak harus sinkron langsung, bisa juga video yang sudah dibuat oleh dosen atau guru sebelum dia mengajar. Iya, benar, Bu. Kita lihat ya, saya malu nggak bagus amat, tapi ya karena memang nggak bisa ngajar, jadi saya buat itu gitu. Mungkin nanti bisa lihat, mungkin nanti bisa dijelaskan ke mahasiswa. Nah, itu salah satu bentuk video pembelajaran kalau kita mau mengajar, tidak harus sinkron begitu. Betul, Bu, betul. Gitu. Iya, Ya Bu. memang buat dadakan ya, nanti bisa Bu Ana jelasin. Itu salah satu bentuk contoh video pembelajaran dirinya sendiri yang mengajar terus direkam, kegunaannya untuk mengajar di satu materi pembelajaran yang tidak sinkron seperti sekarang. Jadi bisa kita iya, Bu. Untuk asinkron, Bu, ya. Jadi bisa dilihat, Bu, ya. Iya. Nah, itu maksud saya, itu aja produk juga merupakan produk pembelajaran dari mahasiswa PLP. Oh iya, bisa itu, Bu. Nah, kalian juga bisa buat itu. Terserah kalian ya. Jadi manfaatkan waktunya. Malu, Bu Ana, kalau mau bisa ditayangkan, tayangkan aja coba. Ibu Ana buka dulu terus lihat ya. Nggak apa-apa, saya Bu Silpi, Bu, yang hostnya, Bu, tolong kirimkan Bu Silpi saja, Bu. Iya, sudah saya kasih tahu. Misalnya, ya, Bu. Ibu Tati itu terlalu grogi, enggak apa-apa. Artinya kita mengajar dengan langsung, dengan kita mengajar direkam itu punya tantangan, ya. Beda. Nah, beda kan? Iya, Bu, karena melihat diri sendiri kali, Ibu, ya. Ya, karena saya pikir-pikir loh, kok kesiapan mental saya lebih siap saya mengajar langsung daripada saya direkam terus untuk mengajar begitu. Oh iya, Bu. Nah, maksud saya kira-kira ada ininya nggak, Bu? Ada keyword-keywordnya nggak biar supaya yang kejadian kayak Ibu tadi mahasiswa kita nggak ngikutinya lagi seperti Ibu. Kira-kira ada nggak, Bu? Rumus-rumusnya apa? Kita tidak usah membayangkan bahwa kita itu sedang di syuting gitu. Oh, itu, Bu, ya. Bahwa seakan kita memang sedang mengajar gitu. Saya setelah perasaan saya, terus ternyata bisa gitu. Walaupun yang nggak bagus-bagus amat. Tadi awalnya, apa ya saya kok seperti itu gitu. Tapi memang ternyata, memang kita harus mengalihkan rasa kita takut, salah dan sebagainya itu enggak. Jadi anggap saja tidak ada orang gitu. Jadi kita berbicara sendiri untuk diri kita sendiri, ya. Jadi enggak ada rasa grogi gitu. Seperti itu. Iya. Ya, Bu Silpi bisa ditampilkan, ya? Bu Silpi? Ya, apanya Bu Ana? Yang dibagikan sama Bu Tati, kata Bu Tati tadi sudah dibagikan ya Bu Tati ya? Saya masukkan di e-learning itu sudah. Oh, di pertemuan 5 Bu ya? Ya, pertemuan 4 kayaknya, pertemuan 4 di kegiatan kami itu pertemuan 4. Baru mau akan hari Sabtu datang ini. Oh. Nah, di S2 ya, di S2 materi tes dan evaluasi pembelajaran penjas S2. Oh, jadi nggak bisa diakses ya, Bu ya? Mungkin Bu Silvi bisa buka kan? Kita buka Bu Silvi.
Di e-learning kita, di e-learning kita. Coba yang lain bisa oh mungkin kok gini Bu, karena kita nggak enroll kelasnya jadi nggak bisa Bu. Kan Ana sama Silvi nggak ada. Ngambil aja nggak bisa. Nggak bisa Bu, karena harus ngenroll dulu kayak gitu Bu. Masuk ke sana dulu. Saya coba ya. Atau Ibu mau share screen sendiri Bu? Menunjukkan di e-learning Ibu aja maksudnya? Nggak usah. Nggak usah. Nih. Oh, nggak usah. Coba dulu. Ini gimana ini kita, karena waktunya kita meminta produk sama mahasiswanya, gimana kalau mahasiswanya disuruh langsung praktekkan, langsung mengembangkan apa yang ingin mereka kembangkan, Bu? Ya, jadi sampai kita tunggu sampai 4:30 ini, Bu. Nanti kita share aja nanti, Bu, di e-learning PLP nanti, Bu. Ya, boleh. Oke, ya. Yang lainnya masih ada pertanyaan enggak, Nak? Kita langsung praktek membuat tadi ya. Membuat sesuai dengan RPP yang kalian kumpulkan. Halo. Udah ya? Udah ngerti, udah tahu, udah paham dengan tugasnya. Hasil akhirnya adalah produk ya. Pengennya adalah produk ya. Oke ya, Nak? Sudah jelas semua? Ulpa, raise hand, kenapa Pak? Bu, Ulpa, ya. Nak. Dengar nggak Bu? Putus-putus, kresek-kresek. Gimana? Bu Ulfa nanya yang soal video pembelajaran. Ya. Ya. Itu kami buatnya itu pakai murid atau kayak e-learning daring ini Bu, atau kayak mana videonya? Misalnya gini, ada PPT, kamu jelaskan. Ini kan ada PPT nih, kayak Ibu Ana. Ada PPT, kamu baca kamu jelaskan. Nah, sambil terlihat di situ ada kamunya di situ sambil menjelaskan, seperti itu. Ada ya? Ada yang model pembelajaran kayak gitu ya? Pakai Camtasia rasanya rasanya bisa. Pakai Camtasia bisa rasanya membuat ada PPT, kalian di sana ada sambil menjelaskan, itu rasanya pakai Camtasia bisa. Pakai Camtasia bisa gitu. Itu aplikasi, Nak, aplikasi. Ya, aplikasi. Jadi pakai aplikasi yang Camtasia itu rasanya bisa. Jadi ada PPT, kalian jelaskan, langsung direkam ada kaliannya. Jadi kalian ngomong, ada PPT kayak gini, kira-kira kayak gini lah. Ini ada PPT, saya tulisannya ini ya. ada Camtasia nih, ya. Ini tulisannya. Nanti kalian tinggal ngetik aja. Mengajar, bacakan. Jadi salah mengajar. Ya, bisa ya. Jadi ini ada, terserah ini mau pakai pilih yang mana ini ya, bisa ya. Ya. Halo. Halo, anak Ibu. Ya, Bu. Dengar enggak, Nak? Ya, Bu, dengar, Bu. Oh, ya sudah kalau itu. Jadi semakin cepat bergerak, hasilnya Ya, bagus. Bu, semangat 3. Oke, minggu depan kita tampil ke hasilnya. Ya, Dil ya. Ya kan judul pembelajaran kita menyampaikan dan mengembangkan. Jadi selain dikembangkan harus menyampaikan juga. Jadi kita mau lihat hasilnya ya. Ya Bu Tati ya. Begitu Bu Ana memang. Ya, karena saya baca di sini tugasnya kan membuat jenis media pembelajaran sesuai dengan LDP yang dikumpulkan. Iya, kemudian dia buat video. Nah, itu dia mengajar dengan menggunakan PPT yang dia buat, atau betul, Bu. menggunakan poster yang dia buat, atau menggunakan dengan multimedia yang dia buat, gunakan untuk dia mengajar. Iya, Bu, betul, Bu. PPT, kemudian player, atau poster, atau multimedia lainnya yang dia fasilitasi untuk mengajar dalam RPP-nya itu
dipraktekkan menjadi video pembelajaran dia mengajar. Bagus sekali. Iya. Iya, Bu, betul, Bu. Itu jadi ada produk hasil akhirnya, Bu, ya. Nanti Iya. bisa. Nah, sesuai yang kita harapkan kan? Iya, Saya Bu, juga betul, Bu. kemarin Iya, Bu. bahwa Iya. kita tidak pernah mendata, kita tidak pernah memfasilitasi proses pembelajaran kita itu penilaian proyek. Project. Oh iya, Bu. Itu penilaian project itu, Bu. Kita melakukan. Iya, Bu. Seperti PPP mengajar ilmu gizi, ya produknya dia bisa menghitung kalori atlet, dia bisa menghitung kalori dirinya sendiri, tapi itu jadi proyek kita dalam evaluasinya begitu. Nah, maksud saya Iya, benar, Bu. Benar, kita Bu. sudah pikirkan itu, oh mata kuliah ini evaluasinya proyek. Ini yang diharapkan dari produk yang diminta untuk akhir dari mahasiswa itu. Iya, gitu. betul, Bu. Benar sekali, Bu. Oke, mahasiswa sekalian, sepertinya udah cukup jelas ya. Tugasnya kita perpanjang sampai 4:30 ya, lewat 10 menit. Sampai jam. Jadi bisa kami lihat nanti hasilnya, kita lihat minggu depan hasil karya mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jadi ditunggu sampai 4:30 ya, dikasih plus 10 menit sama Bu Silvi waktu pengumpulannya. Ya Bu, sampai 4:30 saja ya Bu Tati ya? Atau ya Bu ya, sesuai Bu ya? Ya. Oke. Ada Pak Yakrus juga tadi Bu? Ada. Silakan Pak Yakrus. Mana Pak Yakrus? Kalau mau menambahkan silakan. Kayaknya Mungkin sudah keluar. Sudah keluar Bu kayaknya. Keluar ya? Oh, keluar ya. Oh iya. Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Itu buat PPT, terus buat video layernya gitu, buat poster, terus dibuat di video cara kita ngajar, Bu ya. Langsung dikumpul jam 4:30 sore ini atau 4:30 sore besok, Bu? Hari ini saya hari ini. Jadi kamu sampai kan kita kuliah nih. Hasil akhirnya itu. Yang pengen kami dapat itu hasilnya itu, sayang. Nana Ibu ya. Pengennya itu ya. Iya, Bu. Langsung sekalian sampai langsung 4:30 dikirim ya. ke e-learning di tugas topik 4, Bu ya? Topik 4 ya, topik 4 yang ada upload di sini ya, upload ya. Tugas upload ya. Nah, silakan di sana ya. Iksan, kenapa? Itu Silakan. Besar Kayaknya. kok KB-nya sampai 30 MB. Bu Ana. Alexan raise hand itu Bu Ana. Ya, silakan dipikirkan mau buat apa, silakan kreativitasnya hanya sampai Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya. Gimana? Ini Bu, kan kita ini disuruh buat video kan Bu. Nah, di dalam video itu kan pasti membutuhkan waktu pengeditan, terus membutuhkan waktu lagi untuk penguploadan lagi di e-learning. Nah itu mungkin itu ini Bu, banyak kendala dari banyak kendala ya Cik itu ya. Terus iya banyak kendala Bu, pasti ini pasti ending akhirnya Cik selalu pasti telat Bu, intinya jadinya telat Bu. Yang ngomong siapa? 30 menit itulah lewat dari jam 4. Insya Allah kalau lewat jam 4 tuh pengguna e-learning tinggal sedikit. Kamu jangan pesimis kayak gitu. Iya Bu, siap Bu. Ya, orang itu bekerja dulu, baru gagalnya kelihatan. Jangan gagalnya sudah di depan mata. Kapan majunya? Benar Bu Tati. Maaf Bu. Ya. Kalau sudah ditentukan tidak bisa, baru ada toleransi. Jangan di depan sudah minta toleransi. Ya, nggak seperti itu. Nggak, berarti mahasiswa itu orangnya nggak ada tantangan untuk maju. Ya, saya yang sudah tua aja bisa, masa kamu yang muda, yang kaya dengan IT nggak? Saya ini orang katrok loh, nggak bisa. Saya bisa, karena saya masih mau belajar. Ya. San, dengar tuh San.
Jangan nyerah di awal, San. Nyoba dulu. Dilahirkan di dunia yang gemerlapan dengan IT, kamu ketinggalan. Saya memang dari S1, S2, S3 tidak ada tuntutan IT di dalamnya. Saya mengejar berlari nih untuk ketinggalan-ketinggalan kami orang tua ini ya. Walaupun sifatnya mendampingi dulu yang muda, yang memang IT-nya bagus. Lama-kelamaan kita juga kepingin maju. Nah, kamu yang sudah di era kemajuan zaman kok mau mundur? Dan kami yang sudah nenek-nenek. Ya, Isan, Ibu tidak suka yang seperti itu ya? Oh iya Bu, siap Bu. Maaf Bu. Berdasarkan yang dengan pengalaman biasa kawan-kawan Bu, ya seperti itu kan. Nah, tapi kami usahakan ya kalau ada toleransi itu kan saya itu lebih menyampaikan apa yang biasanya ending-endingnya kawan-kawan itu Bu. Oke ya. Biasanya kalau sudah ditoleransi itu enggak jadi. Sudah ada toleransinya di depan. Tapi kalau misalnya tidak ada toleransi, kamu kan berusaha harusnya. Itulah yang namanya tantangan yang harus dilewati. Nah, otomatis kan Ibu Desriana dan Ibu Silvi juga memberikan nilai yang tepat waktu itu ya pasti bagus nilainya. Ya. 4 SKS loh. Ya. Ada 2 jam loh nih, San. Masih 2 jam. Tenang aja, masih ada 2 jam loh, 2 jam. Oke ya. Oke, gimana Bu Silvi? Yang lain udah ya? Ya, Bu Ana. Mungkin Berarti Bu izin tanya Bu. ya. Ya. Berarti di dalam tugas video itu tuh ada PPT-nya, layar atau poster yang dari awal kita PPT itu, terus pas kita itu di videoi pembelajaran cara kita ngajari dari PPT tersebut Bu. Kayak itu Bu. Ya, Oh, 100. Betul sekali, Aldika. Langsung dikumpul 4:30 Bu ya. Iya, betul sekali. Oke ya. Siap Bu, siap Bu. Tugas ini terlaksana. Nanti bagus, jelek kita perbaiki. Yang penting ada. Betul Bu, benar Bu. Benar Bu, benar Bu, benar Bu. Oke ya. Selamat mengerjakan saja. Aktivitasnya dikeluarkan. Secepatnya mengerjakan. Jangan banyak dipikir-pikir. Kalau diem baik, tidak cukup 2 jam ini. Ya, itu ya. Ya Bu. Yo, sudah Bu Silvi. Ya. Silakan Bu. Oke. Pak Yakrus masuk lagi tidak? Tidak, belum ada ya? Sudah. Belum ada Belum, Pak Yakrus. Mungkin cukup ya Bu Ana ya, Bu Tati. Ya, Bu Silvi. Ya, kita akhiri perkuliahan pada hari ini dan 4:30 itu diharapkan sudah mengumpul semua tugas yang diminta tadi ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.